Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan memaparkan mengenai tugas penggunaan tools Pentaho untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Integrasi Aplikasi Enterprise. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mega Fitriani dengan NIM 12021911082 dan teman saya Nurul Hidayati dengan NIM 12021940115 dan kami dari kelas SI 4306. Oke, untuk studi kasusnya sendiri, di mana di sini Direktorat Kemahasiswaan Telkom University ingin membuat dashboard untuk data-data yang dikelola. Akan tetapi, data-data mahasiswa tersebar di direktorat dan juga fakultas. Oke, adapun tampilan pada dashboard yang diinginkan, yang pertama itu memuat mengenai statistik kesehatan mahasiswa selama masa pandemi, lalu permasalahan registrasi di tiap fakultas selama masa pandemi, dan juga ada statistik TA mahasiswa yang terlambat selama masa pandemi dan juga statistik keaktifan mahasiswa per tingkat. Oke, untuk memecahkan masalah tersebut, maka kami menggunakan EAI pada level data menggunakan pendekatan DB to DB atau database to database, di mana kita akan menggabungkan dua database untuk diintegrasikan. Lalu termasuk jenis sumber data relational database, yang dimana datanya itu terdiri dari kolom dan juga baris. Nah, pada kasus ini kita menggunakan level data karena data yang disediakan berupa database yang memuat mengenai seperti CSV, SQL, dan lain sebagainya. Adapun cara untuk mengintegrasikannya adalah yang pertama kita harus membuat repository metadata, di mana di sini akan dipastikan bahwa data sudah sesuai dan tidak memiliki seperti redundansi data dan sesuai dengan yang akan ditampilkan pada dashboard nanti. Lalu adapun datanya itu terdiri dari mengenai data lomba, lalu ada data pantauan COVID, lalu ada data terlambat TA, data telat membayar BPP, dan juga database kemahasiswaan. Lalu yang kedua, kita bisa lihat ada fokus pada data quality, di mana di sini terfokus pada sumber data dan hasilnya sesuai dengan data yang digunakan. Lalu yang ketiga ada mengenai identifikasi goal standar untuk data, di mana di sini akan memastikan bahwa data yang akan ditampilkan pada data sesuai dengan goals yang telah didefinisikan dari awal. Lalu yang keempat adalah memastikan pengujian query telah sesuai, di mana di sini akan dilakukan pengimplementasian Pentaho dan membentuk arsitektur data yang dimana outputnya itu adalah tadi dashboard menggunakan table law. Oke, di sini ada kebutuhan data untuk dashboard tadi, di mana untuk statistik kesehatan mahasiswa selama masa pandemi, kami membutuhkan data mengenai pantauan COVID, yang dimana datanya itu berbentuk CSV, lalu ada data mahasiswa yang dimana ada database kemahasiswaan, dan akan menampilkan dashboard yang menampilkan seperti jumlah mahasiswa, kondisi, dan zona tinggal. Lalu yang kedua adalah permasalahan registrasi di tiap fakultas selama masa pandemi, di mana kita membutuhkan data mengenai data pantauan COVID yang berbentuk CSV dan juga data tunggakan BPP yang berbentuk Excel, dan akan menampilkan seperti kondisi registrasi mahasiswa. Lalu untuk statistik TA mahasiswa yang terlambat selama masa pandemi, kami membutuhkan data pantauan COVID dan juga data mahasiswa terlambat TA yang berbentuk Excel, dan akan menampilkan seperti nama mahasiswa, TAK, dan SKS lulusnya. Lalu untuk statistik keaktifan mahasiswa per tingkat, kami membutuhkan data lomba, lalu data penerima beasiswa, data TAK, dan juga data database kemahasiswaan, di mana nanti akan menampilkan mengenai nilai TAK, nama lomba, NIM, dan lain sebagainya. Baik, untuk penggunaan tools Pentaho akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, langsung saja kita implementasikan menggunakan Pentaho. Kita punya rumus yang pertama-tama kita akan mencari statistik kesehatan mahasiswa selama masa pandemi dengan cara kita akan menggunakan data mahasiswa dalam tipe SQL, kemudian data pantauan kesehatan CSV. Selanjutnya nanti kita akan sort row berdasarkan NIM, kita match berdasarkan NIM, nanti kita select values-nya dan akan mendapatkan output berupa kesehatan mahasiswa. Oke, kita lihat terlebih dahulu di database-nya. Kita di sini ada DB kemahasiswaan yang terdiri dari tabel mahasiswa, penerima beasiswa, dan TAK mahasiswa. Oke, langsung saja kita ke input. Kita drag dan add drop, langsung saja tabel input. Kita taruh di sini. Kita klik dan step name-nya kita beri nama mahasiswa. Oke, untuk connection-nya kita pilih new. Untuk connection-nya kita bisa kasih nama data mahasiswa. Dan correction tab-nya kalau kita menggunakan MySQL, jadi kita pilih MySQL. Hostname-nya localhost.
Kemudian database name-nya tadi DB kemahasiswaan, port number-nya 3306 dengan username-nya root. Kita tes. Oke, berarti ini udah sukses untuk terkoneksi. Kita kita pilih get SQL select statement. Di data mahasiswa kita cari di tabel dan kita memakai tabel mahasiswa. Kita klik OK. Oke, sudah. Kita bisa preview. Nah, ini adalah isi dari tabelnya, tabel mahasiswa tadi, ada nama, NIM, asal, dan tanggal lahir. Kita close, kita OK. Selanjutnya, kita ada data pantauan kesehatan dalam bentuk CSV. Oke, ini CSV file input, kita drag ke sini. Kita beri nama pantauan kesehatan. Oke, kita browse untuk file name-nya. Dan delimiternya kita ganti titik koma. Oke, udah. Kita get field. Oke, kita benerin yang bagian name, kita hapus ininya. Oke, selanjutnya bisa kita preview. Nah, untuk data pantauan kesehatan terdiri dari name, kondisi, dan zona tinggal. Kita close. Oke, selanjutnya kita akan mencari sort. Kita akan mencari sort rows. Kita drag ke sini. Sort rows ini nanti untuk mengurutkan berdasarkan NIM. Oke, langsung kita koneksikan. Kita hubungkan dengan panah. Kita copy terlebih dahulu ke sini. Kita koneksikan juga yang bagian pantauan kesehatan. Oke, setelah itu langsung saja kita get field. Nah, di sini kita nge-sortnya atau mengurutkan berdasarkan NIM, maka yang lainnya kita hapus. Kita hanya menyisakan NIM. Kita OK. Begitu juga dengan pantauan kesehatan, sama get field, kita hanya memerlukan NIM untuk mengurutkannya. Kita OK. Selanjutnya kita akan merge atau kita gabungkan. Saya taruh di sini, kita hubungkan atau koneksikan. Nah, untuk merge ini kita pilih stepnya pertama, satu pertama, kemudian second stepnya satu kedua, get keyfield, karena di dua data ini yang sama adalah NIM, maka yang kita merge adalah yang NIM. Yang lainnya kita hapus. Kita pilih OK. Selanjutnya kita akan cari select value. Nah, ini select value kita taruh sini. Kita koneksikan. Oke, select value ini buat menentukan data apa yang akan kita butuhkan gitu, atau kita tampilkan nantinya. Kita akan membutuhkan semuanya kecuali bagian NIM ini, karena kita hanya menggunakan NIM-nya satu aja karena sama saja. Kita klik OK. Selanjutnya output. Oke, selanjutnya kita pilih tabel output. Kita koneksikan. Di tabel output ini kita beri nama kesehatan mahasiswa. Dengan koneksinya yaitu kita akan membuat lagi connectionnya, klik new. Untuk connection name-nya kita akan beri nama output. Kita pilih MySQL. Oke. Host name-nya localhost. Database name-nya kita akan buat terlebih dahulu. Kita kembali ke sini. Kita akan membuat database yaitu DB informasi. Kita create. Nah, di sini nanti untuk menyimpan hasil output-outputnya. Kita kembali ke sini. Database yang telah kita buat tadi bernama DB informasi. Portnya tetap dan username-nya sama seperti tadi, root. Kita tes terlebih dahulu. Oke, sudah terhubung ke DB informasi, sukses. Kita klik OK. Dan untuk target tabelnya kita beri namanya sama saja. Seperti ini, jangan lupa ini di checklist. Dan untuk SQL-nya kita execute.
Oke, close dan oke. Kita coba untuk running. Oke, berarti udah bisa dijalankan ya. The transformation has finished. Bisa di running. Selanjutnya kita akan preview. Oke, di data kesehatan mahasiswa nanti akan terdiri dengan nama, NIM, asal, tanggal lahir, kondisi, dan zona tinggal seperti berikut ini. Oke, kita close. Oke, selanjutnya kita akan mencari permasalahan registrasi di tiap fakultas selama masa pandemi, di mana kita akan membutuhkan data dari SQL, yaitu data mahasiswa, kemudian ada data tunggakan BPP dalam bentuk Excel, dan kemudian strukturnya sama, yaitu berdasarkan NIM, merge-nya berdasarkan NIM, kemudian di select value dengan hasil atau output, yaitu permasalahan registrasi. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu. Ini kita copy saja karena sama datanya. Selanjutnya kita akan, karena data selanjutnya itu data tunggakan BPP berbentuk Excel atau jenisnya Excel. Oke, maka kita inputnya dalam Excel. Nah, seperti ini. Oke, kita akan beri nama tunggakan BPP. Oke, jangan lupa untuk type-nya Excel-nya yaitu Excel 2007 yang Apache. Oke, kita browse. Kita mencari yang tunggakan BPP ini. Selanjutnya kita add. Oke, dan untuk sheet-nya jangan lupa get sheet name-nya. Dan untuk sheet 1 kita select ke sebelah kanan, kita oke. Kemudian di field kita get field. Berarti di tunggakan BPP ini datanya ada data name dan data alasan tunggakan. Oke. Jika di preview sebagai berikut ini. Ini ada data name dan alasan tunggakan. Kita close. Oke. Selanjutnya kita sort row sama. Kita koneksikan. Oke. Ini udah berdasarkan NIM ya, kan, untuk sortnya. Dan satu ini juga sama berdasarkan NIM. Klik OK. Kemudian kita merge. Kita koneksikan, jangan lupa. Kita lihat di sini kita ganti ke sort row 3 sama sort row 4. Kita pilih OK, benar-benar NIM. Karena data yang sama adalah NIM. Jadi pastiin di keduanya itu adalah NIM. Klik OK, kemudian select value. Jangan lupa dikoneksikan. Oke, kita lihat di sini kita get field, clear and add all. Kita akan membutuhkan semuanya kecuali NIM yang ini karena cukup satu aja yang dipakai. Kita klik OK. Kemudian output. Sini tombol output kita koneksikan. Oke, di sini kita akan isi namanya dengan permasalahan registrasi. Oke, udah koneksinya, kita akan pilih output. Oke, untuk target tabelnya kita samakan saja seperti step name seperti ini. Oke, jangan lupa SQL-nya kita execute. Oke, close dan oke. Bisa langsung kita running. Oke, runningnya finish, sukses. Kita bisa preview. Nah, dan untuk data permasalahan registrasi memuat informasi nama, NIM, asal, tanggal lahir, dan alasan tunggakan. Ini selanjutnya kita akan mencari informasi atau data sertifikat A mahasiswa yang terlambat selama masa pandemi, di mana nantinya kita menggunakan data mahasiswa dalam SQL, kemudian data kelulusan dalam Excel, sama seperti sebelumnya, setelahnya NIM, merge dalam NIM, kemudian select value dan akan mendapatkan output yaitu keterlambatan TA. Oke, kita running. Oke, finish, sukses. Kita akan lihat untuk data dari keterlambatan TA memuat informasi nama, NIM, asal, tanggal lahir, semester, dan juga SKS lulus. Oke, kita close. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan mencari statistik aktifan mahasiswa per tingkat, di mana kita akan menggunakan data lomba dalam Excel dan data mahasiswa dalam SQL. Sama seperti sebelumnya, kita satu dan merge dalam NIM, kemudian nanti kita akan mendapatkan output data aktifan mahasiswa.
Oke, untuk data aktifan mahasiswa itu ada NIM, nama lomba, dan nilai TAK. Terus, oke, ini untuk demo penggunaan Pentaho. Dan untuk database-nya telah kita lakukan tadi di Pentaho, sudah tersimpan di DB informasi. Ada keaktifan mahasiswa, kesehatan mahasiswa, keterlambatan TA, dan permasalahan registrasi. Oke, baik. Setelah tadi rekan saya menjelaskan mengenai Pentaho, maka selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dashboard yang dibuat menggunakan Tableau. Di mana di sini saya telah membuat dashboard dari data-data yang telah ditentukan tadi. Dan di sini kita bisa lihat ya, terdapat yang pertama itu ada mengenai statistik keaktifan mahasiswa. Nah, di mana di statistik keaktifan mahasiswa ini terdapat nama lomba seperti bisnis plan dan juga ada gemastik. Lalu misal kita akan melihat di sini ada lomba gemastik. Nah, kita bisa melihat lombanya, terus NIM dan nilai TAK-nya. Dan dari sini juga kita bisa melihat lomba mana yang paling banyak diminati dan juga TAK mana yang paling tinggi. Contohnya itu di sini ada mengenai lomba Imagine Cup. Nah, di Imagine Cup ini ada NIM tertera dan juga nilai TAK-nya itu 300. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke statistik keterlambatan TA, di mana di sini dibedakan berdasarkan SKS lulus dan juga semesternya. Nah, misalnya kita bisa lihat ya, di sini ada data mengenai data asal, terus nama, NIM, dan SKS lulusnya, di mana ada semester 10. Dan semakin ke kanan gitu ya, semakin ke kanan ini maka akan semakin tinggi semesternya. Bisa kita lihat di sini ada semester 14 ya, dari asalnya itu Bangka Belitung dan namanya Zepania, seperti itu. Jadi semakin ke kanan dia semakin tinggi semesternya. Lalu untuk berdasarkan SKS lulusnya maka kita bisa lihat nih ada nama, NIM, dan juga tanggal lahir, ada pun semesternya dan juga SKS lulusnya. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke statistik kesehatan mahasiswa, di mana di sini berdasarkan zona tinggal, yaitu ada hijau, hitam, merah, dan orange, di mana di sini ada kondisi hitam yang artinya itu sakit dengan namanya Briar, terus zona tinggalnya ada, dan tanggal lahirnya itu 98 dan juga terdapat NIM-nya. Oke, dan di sini juga ada kondisi sehat, di mana menandakannya itu adalah warna hijau dengan nama dan NIM-nya. Untuk orange itu adalah sakit dan merah juga adalah sakit, seperti itu. Lalu di sini ada mengenai permasalahan registrasi, di mana untuk permasalahan registrasi ini dikategorikan gitu ya. Untuk permasalahan registrasi ini dikategorikan menggunakan alasan tunggakan seperti PHK, orang tua meninggal, telat registrasi, dan juga mengenai kendala COVID-19. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ada biru, di mana di sini alasannya itu adalah COVID-19, ada asalnya, ada nama, ada NIM, dan juga tanggal lahir. Lalu di sini ada merah, di mana alasannya itu adalah PHK. Lalu untuk orange itu adalah alasan tunggakannya seperti orang tua meninggal, dan yang hijau ini adalah mengenai telat registrasi. Baik, sekian merupakan pemaparan dari penggunaan tools Pentaho dan juga Tableau untuk pembuatan dashboard. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.